Terkait tudingan Roy Suryo CS bahwa Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa, merupakan pemilik kios yang mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Kami, tim iNews, sudah meminta waktu beliau untuk wawancara. Namun beliau tidak bersedia dan memberikan pernyataan bahwa kasus ijazah palsu sudah ditutup. Barreskrim Polri sudah menyatakan SP3 dan menyatakan ijazah Jokowi asli. Sementara berita terkait ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka hanyalah karangan belaka. Kiri kanan saya ini adalah Pasar Pramuka, di mana Pasar Pramuka ini sangat terkenal bahwa di sini adalah salah satu pusat percetakan. Bang Ade, banyak pihak yang mengatakan bahwa Pasar Pramuka adalah tempat di mana diduga ijazah palsu Joko Widodo dibuat. Tanggapannya seperti apa, Bang Ade? Nah, kalau terkait dengan percetakan dan lain-lain sebagainya, sebenarnya Pasar Pramuka ini bukan yang di sini pusatnya. Dia ada di sana, tetapi yang di sebelah sana sudah terbakar ya. Kemudian ada ungkapan dari saudara Bitor dibuat itu di 2012 ya. Kalau di 2012 itu jejaknya ada di sana. Namun kalau berbicara itu dibuat oleh Pasar Pramuka, ya kita juga merasa aneh. Ketika berkuliah kan kita taunya kuliah. Ya. Kuliah sampai dengan KKN, seperti Insinyur Joko Widodo, KKN, kemudian dia berkuliah, kemudian mengerjakan tugas, kemudian dan lain sebagainya. Dia pun sendiri tidak tahu kalau ijazahnya ini palsu atau tidak. Karena itu kan diserahkan pada UGM ketika terjadi wisuda, ya kan? Kan gitu. Nah, jadi saya anggap bahwa tidak ada satupun orang yang berkuliah itu memahami ini asli atau palsu. Yang penting dia berkuliah dan selesai serta diwisuda. Kalau ada ungkapan bahwa dibuat 2012, itu sama sekali tidak melaksanakan ya perkuliahan dan pelajaran akademik yang dituntut di UGM. Nah, inilah yang menjadi saya merasa bahwa publik kita ini, publik atau kelompok ya, jadi bukan publik, tapi kelompok yang berusaha untuk menampilkan satu keraguan-keraguan kepada publik. Bahwa ini harus ada keraguan dulu nih. Untuk apa? Untuk menjatuhkan, menjustifikasi seorang mantan presiden ke-7 di Republik ini. Nah, yang lebih menggelitik lagi bahwa ketika kita berbicara ijazah palsu, sebentar nongol lagi tuh skripsi. Nah, kalau skripsi kan kita tahu, Mbak. Skripsi itu bisa saja kita buat di Pramuka, bisa saja di mana kita mengetik. Nah, kemudian kalau kita mengetik di tempat begini, apakah itu bisa dikategorikan palsu? Terus lembar pengesahan. Lembar pengesahan skripsi milik Insinyur Joko Widodo itu sudah disita. Itu perlu saya beritahukan bahwa itu sudah disita di Polda Metro Jaya saat ini, dan termasuk ijazah. Dan termasuk ijazah dan juga beberapa buku. Nanti saya perlihatkan ada buku alumni. Itu buku alumni juga sudah mulai disita dan diambil oleh teman-teman di Polda Metro Jaya untuk pembanding. Abang Ade tadi sempat menyampaikan ada bukti. Boleh ditunjukkan, Bang? Buktinya tuh apa saja sih, Bang? Yang sudah dimiliki oleh Bang Ade ini? Ya. Jadi terkait dengan bukti yang saya anggap ini dilakukan penyitaan juga. Ini tapi bukti aslinya sudah disita ya, Bang? Ya, sudah. Nah, boleh ditunjukkan ke kamera, Bang? Seperti ini, misalkan ini album alumni ya. Album alumni. Ini kan dibuat oleh alumni, dan di sini di halaman 280 ya. 280 yang dikatakan Hari Mulyono itu enggak. Ini Joko Widodo di sini. Ini di halaman 280 ya. Yang ini ya? Iya. Joko Widodo. Ya, Joko Widodo. Halaman 280. Dan kalaupun ada buku yang berbeda, misalkan buku yang sama tetapi isinya, misalkan dia 280 halamannya, kemudian ada buku lain itu di 380 atau 270. Nah, itu yang bisa membuat kita ragu. Tetapi kalau ini fix kok. Jadi come on, ayolah.
para saat ini, kemarin ya, sampai hari ini, itu sebenarnya sudah ada yang dipanggil di Polda Metro Jaya. Sudah ada yang dipanggil ya, Bang? Mangkir. Mangkir? Saya anggap mangkir, kenapa mangkir? 17 Agustus bukanlah alasan bagi seseorang yang dipanggil secara patut untuk memberikan alasan bahwa tidak mampu hadir karena perayaan. Beda. Dan itu belum perayaan 17 Agustus loh. Harusnya tanggal 14 mereka. Kok sudah ada alasan yang tidak masuk akal menurut saya dan menggelikan bahwa mau ke-17-an. Kan aneh. Bang Ade, ini saya ingin mengulas sedikit untuk bukti yang sudah dipegang oleh Bang Ade. Ini adalah album alumni ini yang dimiliki sama Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan itu identik sama dengan teman-teman seangkatannya. Sama. Buku alumninya sama. Dan jumlah halamannya juga sama, semua buku yang sudah disita, halaman 280, sama ada foto dan identitas dari Joko Widodo. Lantas untuk album aslinya ada? Ada. Bang Ade pegang? Saya sampai saat ini pernah melihat saja, tetapi tidak, mereka menolak untuk diberikan. Senior itu karena ini kan dari tahun angkatan dari tahun 88 ya sampai dengan 57 ya kalau nggak salah. Ya, 57 dan 57 sampai 88. Mereka menolak. Dia bilang jangan. Nah, tetapi sudah ada juga yang memberikan ke Polda Metro Jaya. Ada narasi, ada dugaan bahwa Pasar Pramuka ini sengaja dibakar untuk memusnahkan bukti-bukti bahwa ijazah yang menerbitkan ijazah palsu Joko Widodo ini tidak tersisa. Tanggapannya seperti apa, Bang Ade? Itu hal yang tidak wajar menurut saya. 2012 dipalsukan, ada yang bilang 2020, timbul lagi, ada lagi bahwa salah satu kader PSI yang mengupload sehingga itu yang menjadi acuan. Nah ini tanda tanya besar. Saya rasa inilah keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh mereka yang menurut saya tanpa fakta dan bukti. Kepentingannya bagaimana menyerang Bapak? Kalau tendensi pribadi, saya rasa juga ada tendensi pribadi dari seorang Raul Suryo. Diduga, diduga. Saya menduga seperti itu. Ini mindset saya bahwa tendensi pribadi, dendam pribadi, kebencian itu timbul dikarenakan yaitu tadi diputus bersalah. Dan selalu dikait-kaitkan bahwa dia Bapak Insinyur Joko Widodo bisa mengintervensi pengadilan, Bapak Insinyur Joko Widodo bisa mengintervensi kepolisian dan kejaksaan. Diragukan juga hasil polisi, padahal mereka lapor ke polisi. Jadi mau lapor kemana lagi?